Perkenalkan, nama saya Jamilawati dengan NIM 2203040443. Perkenalkan, nama saya Siva Khairani Maulidia, NIM 2203044052. Perkenalkan, nama saya Zahra Vina Febriani dengan NIM 2203044033. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Nilai adalah sesuatu yang dijadikan sebagai panduan dalam hal mempertimbangkan keputusan yang akan diambil kemudian. Nilai juga merupakan sesuatu yang bersifat abstrak karena mencakup pemikiran dari seseorang. Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Aturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sentosa. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, sebab tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Dengan demikian, konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Dengan kata lain, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan negara. Nilai-nilai konstitusi terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi diperlukan dalam kehidupan berbangsa negara di Indonesia sebab memiliki fungsi-fungsi yang penting. Yang pertama, landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dan yang ketiga, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahap berikutnya. Yang keempat, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Dan yang kelima, menjamin hak-hak asasi warga negara. Selanjutnya adalah nilai-nilai dari konstitusi. Karl Loewenstein memberikan 3 tingkat nilai pada konstitusi, yaitu yang pertama adalah nilai yang bersifat normatif. Maksudnya ialah kalau peraturan hukum itu masih dipatuhi oleh masyarakat. Kalau tidak, ia merupakan peraturan yang mati, tidak pernah terwujud. Jadi, normatif jika konstitusi itu resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka bukan saja berlaku dalam arti hukum, tetapi juga merupakan kenyataan dalam arti sepenuhnya. Yang kedua adalah nilai yang bersifat nominal. Maksudnya ialah kalau konstitusi itu kenyataan tidak dilaksanakan dan hanya disebutkan namanya saja, dengan kata lain, konstitusi tersebut menurut hukum berlaku tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya, yaitu tidak memiliki kenyataan yang sempurna. Yang ketiga adalah nilai yang bersifat semantik. Nilai konstitusi yang bersifat semantik adalah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlukan dengan penuh, tetapi hanya sekedar memberikan bentuk dari tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, dan prosedur pengubahan Undang-Undang Dasar. Kadang berisi larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, multitafsir, dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN.
Dalam pengembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. 4 kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Undang-Undang 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. UUD 1945 mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 hingga tanggal 27 Desember 1949. Sejauh ini, undang-undang telah diamandemen sebanyak 4 kali melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Amandemen tersebut berlangsung pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Amandemen adalah perubahan resmi, dokumen resmi, atau catatan tertentu tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar. Bisa dikatakan melengkapi dan memperbaiki beberapa rincian dari Undang-Undang Dasar yang asli. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum. Perubahan tersebut sebagai respon tuntutan reformasi pada waktu itu. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bukannya tanpa masalah, karena ada sejumlah kelemahan sistematika dan substansi Undang-Undang Dasar pasca perubahan, seperti inkonsisten, keracuan, sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan yang tidak jelas. Perubahan Undang-Undang Dasar ternyata tidak dengan sendirinya menimbulkan budaya saat berkonstitusi. Amandemen Undang-Undang 1945. Sebelum dilakukan amandemen, Undang-Undang 1945 memiliki 38 bab, 37 pasal, dan 64 ayat. Setelah dilakukan 4 kali amandemen, ada 16 bab, 37 pasal, dan 194 ayat. 3 pasal aturan perakitan dan 2 pasal aturan tambahan. Berikut 4 amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen 1. Amandemen yang pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober pada tahun 1999. Pada amandemen pertama menyempurnakan 9 pasal, yakni pasal 5, pasal 7, pasal 13, kemudian pasal 13, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Ada 2 perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari presiden ke DPR dan pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Amandemen 2 pada tahun 2010 melibatkan 15 pasal dan perubahan 6 bab dengan perubahan penting terkait otonomi daerah, pengakuan terhadap daerah istimewa dan masyarakat hukum adat, penekasan fungsi DPR, status NKRI sebagai negara kepulauan, jaminan HAM, sistem pertahanan dan keamanan, pemisahan TNI dan Polri, serta pengaturan simbol negara. Amandemen 3 pada tahun 2001 terdiri dari 23 pasal dan 3 bab tambahan, dengan perubahan mendasar seperti penegasan Indonesia sebagai negara demokratis, pemilihan langsung presiden, pemakzulan presiden, kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, sistem pemilu, pembaharuan Badan Pemeriksa Keuangan, bentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen 4 pada tahun 2002 mengubah 13 pasal, 3 pasal peralihan, 2 pasal tambahan, dan 2 bab dengan perubahan yang relatif singkat meskipun pembahasannya penuh argumentasi. Keempat amandemen ini membawa perubahan signifikan bagi struktur dan tata kelola negara.